Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la fala hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih menyampaikan kita dengan hari-hari yang terbaik ini, menanti bulan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala telah dekatkan dengan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke dalamnya dalam keadaan sehat iman dan sehat imunnya. Yang paling penting semoga Allah perjumpakan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan kualitas ketaatan yang maksimal, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan optimal dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dari yang sudah kita lalui di Ramadan sebelumnya. Tentunya pelajaran tentang Ramadan itu berlalu setiap tahun ya. Bagi kita kalau mau bahas fikih Ramadan, sekali bahas untuk seumur hidup itu. Dan itu pasti dijalankan untuk seumur hidup. Tapi permasalahannya dari Ramadan ke Ramadan harus ada inovasi baru dari sisi bagaimana kita menyambutnya, bagaimana kita menerapkannya, dan apa hasil dari Ramadan. Itu harusnya setiap tahun diupdate. Jadi supaya tidak itu-itu saja yang dibahas. Kalau bahas fikih puasa dari zaman awal sampai manusia terakhir sama pasti. Yang bedanya pasti nambah pembatal, nanti ada yang pembatal kontemporer dan seterusnya. Tapi permasalahan fikih intinya pasti sama. Yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kualitas diri kita di zaman ini, di tengah banyak dan maraknya fitnah, bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan itu yang mungkin dulu tidak pernah terjadi di zaman Nabi, tapi ada kejadian di zaman kita sekarang. Bagaimana kita menyikapinya? Sebelum kita lanjut pada pembahasan kitab Durus fi Ramadan, kita refleksi diri dulu dengan yang kami tulis dari teori yang kami buat. Bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan ini naik level di tahun ini gitu. Jadi bagaimana kita menjadikan Ramadan kita naik level di tahun ini dan ke depannya. Makanya kenapa disebut life hacks, itu sebenarnya strategi simple agar kita benar-benar ngelakuinnya simple, tapi ini bikin kita naik level daripada Ramadan yang sebelumnya. Itu tujuan utama dari bagaimana kita mencetuskan teori ini. Dan tentu teori ini kita lihat rangkuman dari semua yang disampaikan oleh para ulama di kitab-kitab mereka gitu. Contohlah misalnya kitab-kitab para ulama membahas tentang majelis-majelis bulan Ramadan, ya, tentang bagaimana menyambut bulan Ramadan dan seterusnya. Nah, kita refleksikan dalam satu teori supaya dipahami dengan bahasa yang ringan dan bisa kita pakai setiap tahunnya insya Allah. Itu yang diharapkan. Jadi teori ini mungkin akan diwariskan melalui apa yang ditulis dan apa yang nanti disaksikan di video sepanjang zaman gitu kan, dan bisa menjadi warisan bagi kita semua yang menyaksikannya insya Allah ta'ala. Jadi dalam proses menuju bulan Ramadan harusnya kita tuh membagi ke 3 tahap. Bagaimana persiapan pra-Ramadan, qobla Ramadan, lalu bulan Ramadannya, dan terakhir adalah pasca Ramadan, afternya. Nah, ini sering banget kita ulang di sini bahwa Rasul SAW membiasakan dirinya dengan qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah Ramadan dengan ba'diyah Ramadan. Ramadan itu ibarat sholat fardunya, maka harus ada qobliyah dan ba'diyah untuk menyempurnakan si Ramadannya. Jadi membatasi diri pada hanya ibadah bulan Ramadan saja, tidak diikuti sebelum dan setelahnya, itu agak berat bagi kita. Makanya Nabi SAW itu qobliyah Ramadannya di Sya'ban, ba'diyahnya di Syawal. Dan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Contoh misalnya puasa Ramadan, yang wajibnya itu Ramadannya, fardunya Ramadannya, qobliyahnya di puasa Sya'ban. Bagaimana Nabi memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban itu sebagai qobliyah, dan bagaimana Nabi mensyariatkan 6 hari bulan Syawal untuk berpuasa sebagai ba'diyahnya. Itu kan berarti menjadi indikator, simbol bahwasanya Nabi SAW ajarkan kita agar ikuti Ramadan itu dengan qobliyah dan ba'diyah. Bagi kita-kita ini penting, karena Ramadan kita belum tentu berkualitas gitu. Nah, kalau nggak diikuti qobliyah dan ba'diyah, kemungkinan Ramadan dari tahun ke tahun sama aja. Itu yang kita harapkan, bagaimana qobliyahnya baik dan ba'diyahnya juga baik. Kalau orang hanya menuhankan Ramadan, dan dia bertuhan hanya bulan Ramadan, atau dia taat hanya bulan Ramadan, ya nggak ada efeknya buat dia setahun sekali ini. Jadi kita harus bagaimana caranya punya strategi agar setiap tahunnya itu benar-benar menghasilkan sesuatu yang lebih baik setelah bulan Ramadan. Jadi kalau kita bagi tentang bekal kita untuk menghadapi Ramadan sampai selesai, kita sebut di sini
bagi 3. Yang pertama adalah sebelumnya pra Ramadan. Yang kedua adalah saat Ramadannya. Dan yang ketiga adalah paskanya. Ini yang paling penting adalah justru di endingnya. Kalau pra Ramadan kita tahu bahwasanya sebelum masuk bulan Ramadan berarti harus ada bekal. Dan ini bekal pernah kita bahas. Ada 4 bekal yang kita tulis. Yang pertama adalah muhasabah. Ini sudah pernah dibahas. Kedua, mujalasah. Ketiga, mumarasah. Terakhir, munafasah. Nah, ini tentu menjadi bekal sebelum Ramadan. Dan dengan latihan ini kita lebih matang justru. Nanti di sini berarti muhasabah itu antara muhasabah dosa agar lebih ringan ibadahnya dan muhasabah amal. Mujalasah ada 2, ada mujalasah ilmiah, itu majelis ilmu fikih, dan terakhirnya Qur'aniyah. Kayaknya bagus orang tuh belajar tahsin sebelum Ramadan tuh penting gitu. Saya punya kebiasaan di majelis itu setiap pertemuan terakhir itu bahas tentang ayat-ayat gharibah di bulan Ramadan. Ayat-ayat gharibah itu kan ayat yang jarang ditemui gitu. Contoh misalnya ismam cara bacanya gimana, imalah cara bacanya gimana, itu diajarin. Kenapa? Supaya nanti ketika dia tilawah mandiri nggak salah. Jangan sampai tiba-tiba dia baca bismillahi majroha karena harokatnya begitu. Atau la ta'manna dia nggak tahu cara baca ismamnya seperti apa. Jadi harusnya sebelum Ramadan tuh belajar itu Qur'annya. Masalahnya pernah ada kejadian di masjid orang-orang tilawah pakai mic itu. Di ayat-ayat gharibah ini salah bacanya. Padahal dia pakai mic. Nah, orang-orang yang ngedenger kan bingung. Ini harusnya mereka belajar dulu gitu. Termasuk majelis ilmiah itu, karena memang kalau dia nggak belajar fikihnya, kemungkinan dia bakal banyak merusaknya dibandingkan memperbaikinya. Nah, sekarang yang Ramadannya, ini dia yang mungkin terobosan baru di Ramadan kita tahun ini, yaitu saya bikin 5 teori bagaimana Ramadan kita bisa lebih baik. Yang pertama adalah muqarabah. Yang kedua adalah muraqabah. Yang ketiga adalah mujahadah. Yang keempat adalah murattalah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah musabarah. Ini teori jangan disebut bid'ah ya, karena ini teori untuk meringankan kita memahaminya. Bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan kita lebih baik, naik level dari tahun sebelumnya adalah ada 5 kurang lebih bekal yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan. Dan ini terjadinya pas masuk Ramadan. Kalau ini sebelumnya, berarti ini saat Ramadannya. Apa itu muqarabah? Jelas ya, muqarabah itu apa? Taqarrub. Jadi muqarabah di sini artinya berarti mendekat. Mendekat itu berarti memenuhi panggilan Allah. Yang selama ini mungkin kita tidak terpanggil, bulan Ramadan adalah momen untuk memenuhi panggilan itu. Nah, kalau misalnya di bulan Ramadan ada orang sama saja kualitas ibadahnya tidak berubah, jelas levelnya dari tahun ke tahun nggak akan berubah. Contoh misalnya di luar bulan Ramadan, kalau azan dia pura-pura nggak dengar gitu. Dia nggak dengar panggilan azan, dia nggak ke masjid, dia nggak berjamaah. Maka bulan Ramadan sudah waktunya dia memenuhi panggilan itu. Bagaimana caranya dia memenuhi panggilan Allah SWT dan mendekat kepada Allah. Di luar bulan Ramadan nggak pernah baca Quran. Berarti masuk bulan Ramadan minimal dia baca Quran. Itu yang disebut muqarabah, taqarrub. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di luar bulan Ramadan malamnya misalnya nggak pernah ada ibadah-ibadah. Nah, sekarang bulan Ramadan kan ada qiyam malamnya. Berarti ada muqarabah tertentu yang kita lakukan di bulan Ramadan yang bisa bikin kita berbeda daripada hari-hari sebelumnya. Kan taqarrub itu inti dari semua ibadah sebenarnya. Inti dari semua ibadah adalah mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang kedua adalah muraqabah. Mana muraqabah? Dekat ini antara muqarabah, muraqabah. Kalau muqarabah artinya mendekat, kalau muraqabah apa? Merasa diawasi. Jadi kita tahu bahwasanya semua yang kita lakukan memang manusia nggak tahu, tapi Allah SWT mengawasi itu. Bagaimana puasa itu sebenarnya Nabi SAW menyebutkan hadis qudsi. Allah berfirman apa? Kullu amali bani Adam lahu illa as-siyam illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kenapa hadisnya begitu? Kecuali puasa. Puasa itu Allah langsung yang nilai karena ibadah puasa adalah ibadah yang sulit untuk riya. Di antara ibadah yang agak sulit untuk riya adalah puasa. Gimana caranya ngeriyain ibadah puasa itu gimana?
Susah, karena puasa itu urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu diawasi. Makanya nanti ya bapak-bapak yang keluar dari rumahnya itu kayak orang puasa, balik ke rumah mukanya masih kayak orang puasa, itu kan bisa dimanipulasi tuh. Walaupun di luar dia buka, dia makan dan seterusnya nggak ada yang tahu. Jadi harus posisinya adalah muraqabatullah, yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah artinya apa? Berjuang, sungguh-sungguh. Bagaimana kita harus berjuang? Berjuang apa aja? Banyak. Berjuang puasa, tilawah, tarawih, sampai akhir nanti ada itikaf, dan seterusnya. Jadi banyak ibadah yang harus kita perjuangkan dan itu butuh perjuangan. Dibilang capek ya pasti capek. Tapi itu yang disebut mujahadah. Berarti jihadnya orang di bulan Ramadan itu adalah semua ibadah yang harus dia lakukan. Kalau dulu di awal-awal pensyariatan puasa disyariatkan tahun berapa Hijriah? Nah ini jangan sampai Ramadan berulang-ulang materinya nggak inget-inget. Tahun 22 Hijriah. Ketika tahun 2 Hijriah pertama kali disyariatkan puasa Ramadan wajib, langsung kejadian perang Badar. Sehingga itu jihad mereka pertama kali disyariatkan. Seandainya waktu itu para sahabat ngeluh, baru juga diwajibin, tiba-tiba disuruh berjuang di medan perang terbesar lagi. Nah harusnya kita itu di zaman ini nggak ada perang Badar memang, tapi perang yang paling sulit yang harus kita lalui adalah yang disebut sebagai mujahadah nafsiyah. Ini yang paling berat daripada perang Badar. Mujahadah nafsiyah, yaitu jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Jadi sebagaimana kata Nabi SAW, yang lebih berat daripada perang melawan musuh adalah jihaduka nafsak. Jihaduka nafsak. Bagaimana kita menjihati diri kita sendiri. Ini yang paling susah, apalagi bulan Ramadan, melawan malas, melawan ngantuk dan seterusnya. Itu berarti mujahadah nafsi yang harus kita lakukan. Yang keempat, murattalah. Apa makna murattalah? Murattalah berarti dia mulai mengisi dirinya dengan tilawah Al-Qur'an secara tartil. Makanya murattalah yang dimaksud di sini adalah intensitas atau bersama Quran. Bagaimana kita harus dekat dengan Quran. Nah, itu yang disebut murattalah. Bagaimana kita intens tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Dan tilawah ada dua. Yang masih ingat ini materi tahun lalu nih. Tilawah ada dua, yaitu nah ini udah hilang dah. Tilawah ada dua. Yang pertama lafziyah. Yang kedua hukmiyah. Nah, itu makanya kita nggak boleh bosan belajar itu karena setiap tahun hilang ilmu kita. Nah, tilawah Al-Quran itu ada dua, lafziyah dengan hukmiyah. Lafziyah itu secara lafaz. Nah, ini yang paling banyak kita lakukan, yaitu tilawah hanya sekedar kejar target hataman, tilawah hanya yang penting cepat selesai, itu lafziyah. Yang kedua ada hukmiyah. Hukmiyah itu bagaimana caranya kita bisa tilawah dan ada efeknya buat hidup kita. Ada efeknya buat hidup kita. Kadang-kadang kita tilawah itu tidak membekas sama sekali buat di dalam kehidupan kita. Makanya saya selalu punya target setiap tahun. Kalau tahun lalu misalnya hataman Al-Qur'annya 10 kali, berarti tahun ini hatam tilawah bacanya cuma 5 kali. Tapi ada tadaburnya, kita harus hatam sekali minimal. Biasanya target itu setiap tahun harus berubah. Tahun lalu misalnya hatam berapa kali? 3 kali gitu kan. Tahun ini berarti gak usah 3 kali lah, hatam sekali tapi 2 kalinya untuk tadabur. Atau misalnya waktu 30 hari bulan Ramadan, 10 hari buat tilawah sampai hatam, 20 hari buat tadabur, cukup insyaallah. Berarti dia 2 kali hatam tapi dengan lafziyah dan hukmiyah, itu jauh lebih utama daripada dia hatam berkali-kali tapi cuma lafaznya aja. Ya, makanya dalam masalah seperti ini adalah hukmiyah lebih utama daripada lafziyah. Yang ketiga musabarah. Apa ada musabarah? Musabarah itu adalah sabar ekstra, sabar tingkat tinggi, itu musabarah. Beda antara Allah bilang dalam surat ayat terakhir surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu. Jadi beda antara sabar dengan musabarah. Kalau sabar itu cuma sabar dengan perasaan. Kalau musabarah itu berjuang ekstra dengan perbuatan juga. Itu yang disebut musabarah. Nah, semua ibadah di bulan Ramadan ini kan berat. Kalau nggak sabar dia mungkin banyak mengeluhnya, banyak capeknya. Padahal sebenarnya tingkat kesabaran di bulan Ramadan itu grafiknya harus naik. Grafiknya naik. Berarti harusnya sebutlah 10 hari terakhir itu dia grafiknya naik gitu. Jadi awalnya cuma gini tapi harus ke atas. Kalau kita kan beda. Kalau kita tuh dari atas
turun ke bawah. Harusnya grafik itu naik gitu. 10 hari pertama tuh ya ibadahnya versi kita yang mungkin masih biasa gitu. Naik 10 hari kedua mulai mantap, 10 hari ketiga dihabisin semuanya. Nah, jangan sampai kebalikannya. Kalau orang Indonesia kan 10 hari terakhir itu mengalami kemajuan. Kemajuan saf, ya kan? Safnya maju, belakang udah mulai kosong, dia maju isi ke depan. Itu kekeliruan yang setiap tahun kita ulang-ulang. Jadi harusnya musabarah ini grafiknya naik. Dan musabarah bisa dalam musabarah puasanya, musabarah tilawah, musabarah tarawih, dan terakhir bagaimana dia harus sabar dalam menjalani ibadah puasa. Ini bagaimana Ramadan kita harus kita jalanin, terapin ke semua ibadah aja. Gimana puasa kita jadi sarana muqarabah, sarana muraqabah, sarana mujahadah, dan seterusnya sampai terakhir. Termasuk murottalah dalam tilawah tarawih Al-Qur'an. Para imam jangan mau disogok di bulan Ramadan. Jangan mau disogok sama jamaahnya. Ketika jamaahnya bilang baca kulhu, kuliah, kul falak, jangan turutin. Panjangin aja nggak apa-apa. Kadang-kadang sekarang itu imam-imam bisa di-request, apalagi bawa-bawa nama sudah tua. Padahal tarawih itu sebenarnya kalau nggak kuat boleh duduk. Dan kita lihat di masjid-masjid yang duduk bukan orang tua, Masya Allah. Seumuran kita dia udah duduk sholatnya. Sekarang lagi rame pembahasan itu. Banyak ikhwah kita badannya kuat, Masya Allah. Masih kuat, masih muda, tapi ketika sholat tarawih duduk semua bawa kursi. Dengan alasan sholat sunnah itu boleh duduk, nggak mesti berdiri. Padahal umurnya masih muda, masih kuat, tapi dia nggak mau berjuang dulu, nggak ada mujahadahnya gitu, nggak ada usahanya dulu buat berdiri. Kalau nggak kuat di tengah-tengah, baru dia duduk. Tapi kalau misalnya dari awal sudah dipaksa duduk, namanya malas. Coba di Masjidil Haram, lihat di Masjidil Haram kalau tarawih bulan Ramadan, kan mereka siap kursi semua itu, dan mereka sudah stay kursi di sampingnya, seolah-olah saya nggak akan kuat gitu. Saya udah siapin kursi buat duduk. Padahal kalau dia dari awal mujahadah, tekadnya insya Allah kuat, kayaknya nggak bakalan butuh kursi buat duduk di usia itu. Saya punya murid itu ngaji, usianya bukan muda lagi, tapi dia tarawihnya setiap bulan Ramadan 2 kali. Jadi tarawih yang pertama dia ikut sama masjid dekat rumahnya. Nanti jam 10 dia ikut qiyam lagi yang 1 juz tarawihnya. Setiap hari begitu. Dan dia lakukan itu setiap hari begitu. Kadang-kadang kalau fisiknya udah lemah dia nggak ikut tarawih di sini. Isya berjamaah pulang dulu ke rumah. Nanti tarawih ikut yang 10, jam 10 malam ikut yang 1 juz. Dia kuat berdiri dan nggak pernah duduk di usianya yang sudah tidak muda lagi. Kita kuat nggak kira-kira? Siapa di sini yang hadir di sini pernah tarawih 1 juz gitu? Yang kadang-kadang getar kaki itu, baru imam baca sehalaman juga getar kan? Nah itu kadang-kadang tidak ada update-nya dari tahun ke tahun gitu. Kalau jadi imam nggak kerasa berdiri. Makanya kalau mau nggak capek jadi imam. Kalau mau nggak kerasa tarawihnya jadi imam. Imam tuh nggak capek. Saya pernah nyobain jadi jamaah, capek juga ternyata. Ya, ketika kita nyobain jadi jamaah imamnya panjang, wah pegal juga ternyata. Itu yang mereka rasain gitu. Tapi kalau jadi imam nggak kerasa. Kenapa imam bisa nggak terasa? Ada 2 kemungkinan. Imam itu punya target di kepalanya buat hafalan. Jadi otaknya muter terus. Makanya kalau kita pengen nggak capek, ngikutin bacaan imam. Boleh buka Quran, ya, buka mushaf sambil ngikutin, insya Allah nggak terasa. Yang kedua, karena imam itu merasa dia bertanggung jawab atas sholatnya. Seandainya seluruh makmum bertanggung jawab atas sholatnya, ngerasa begitu, insya Allah kuat. Jadi nggak menggantungkan itu kepada imamnya. Terakhir, yang pasca Ramadan cuma 2 kita kasih teorinya. Yang pertama adalah muttaqin, dan ini target utama adanya puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahkan ini target semuanya. Kalau dilihat dari 1 sampai 5, ini adalah step menuju muttaqin. Step menuju muttaqin. Orang yang bertakwa itu dimulai dengan mendekat kepada Allah, lalu dia merasa diawasi oleh Allah, dia berjuang. Yang berikutnya dia juga selalu dekat dengan Al-Qur'an, terakhir dia orang yang sabar. Itu target muttaqin. Dan yang kedua setelah itu adalah yang disebut dengan mustaqim. Mustaqim itu diambil dari kata istaqamah, yastaqim. Orang yang istiqamah disebut mustaqim. Berarti di sini target yang harus kita dapatkan. Selain muttaqin, ini target utama Ramadannya. Yang kedua adalah mustaqim, yaitu istiqamah. Dan ini diantara tanda diterimanya amal Ramadan kita. Jadi kalau Ramadan pengen diterima, cek setelahnya. Kalau kita pengen lihat puasa kita diterima, Syawal puasa lagi apa enggak? Kalau kita pengen lihat sholat berjamaah kita diterima, masih berjamaah atau tidak di Syawal gitu. Kalau kita pengen lihat tilawah Ramadan kita diterima atau tidak, masih tilawah apa enggak gitu.
Dan ini yang dilihat berarti dari sisi bagaimana semua yang dilakukan di bulan Ramadan diistiqomahkan after Ramadan. Kadang-kadang baru hari raya, baru lebaran, zuhur masjidnya sepi. Saya pernah jadi muadzin salah satu masjid itu, saking gak adanya jamaah. Jadi begitu zuhur, kita ke masjid gak ada yang azan, kita juga yang azan itu. Padahal mana jamaah lainnya? Apa sibuk sama lontong, sibuk sama nyekar, sibuk sama apalah. Kadang-kadang sibuk sama THR, jadinya yang penuh tuh minimarket, mall-mall dan seterusnya, masjid hilang. Ini Ramadan ini apa gunanya gitu? Apa fungsi dari Ramadan ini kalau dia tidak istiqomah pada waktu-waktu tertentu? Nah, itu pembahasan muqaddimah kita. Baru muqaddimah. Jadi kita baru masuk ke kitab insyaallah taala. Ini muqaddimah yang bisa dipakai buat setiap tahun insyaallah taala, bahwa yang paling penting dari semua ini adalah perjuangan ini. Dan lagi-lagi ini pakai teori bahasa sendiri. Jadi jangan cari ini rujukannya kitab apa gitu. Semua kitab yang pernah dibaca lah kira-kira. Jadi kitab-kitab yang dibaca kita kombinasikan, kita kolaborasikan bagaimana jadi teori yang ada di depan insyaallah sejalan dengan apa yang kita temui dari apa yang dinasihati oleh para ulama insyaallah taala. Sekarang kita baru masuk kitab Durus fi Ramadan halaman 46. Nanti kita loncat-loncat pada pembahasan-pembahasan tertentu insyaallah. Halaman 46 membahas tentang min ahkam naumis shaim. Di antara hukum-hukum tidurnya orang puasa. Enak baru pertama belajar langsung tidurnya orang puasa nih. Jadi hukum-hukum seputar tidurnya orang yang berpuasa. Yang pertama, fa inna man nama jami'an nahari sahha shaumuhu. Fa inna man nama jami'an nahari sahha shaumuhu. Yang pertama, sesungguhnya yang tidur sepanjang hari ketika puasa masih sah puasanya. Lianna nauma la yazulu bihil ihsas, karena tidur tidak menghilangkan kesadaran atau akal. Wa man ughmiya alaihi jami'un nahar fa innahu yaqdi siyam dzalikal yaum. Beda kalau pingsan. Ughmiya alaihi adalah pingsan. Barang siapa yang pingsan di siang hari sepanjang hari bahkan, maka hari tersebut dianggap batal dan harus diqadha. Itu bedanya tidur sama pingsan. Kalau tidur kita kayak orang pingsan gimana? Kan ada orang tidur benar-benar kayak orang pingsan, enggak bangun-bangun gitu. Nah, ini bedanya antara orang tidur dengan pingsan. Kalau tidur sepanjang hari sekalipun tidak batal, masih sah puasanya. Tapi apa yang hilang? Pahalanya. Jadi tidur sepanjang hari tidak sampai ke nawaqid, tapi jatuh pada nawakis. Kalau ditanya batal puasanya, enggak. Tapi ada pahalanya enggak? Enggak ada. Jadi kalau mau tidur silakan. Orang misalnya tidur pada subuh, bangunnya zuhur, salat zuhur doang. Tidur lagi sampai asar salat asar doang. Tidur lagi misalnya gitu, bangun langsung maghrib. Sebenarnya puasanya sah, tapi permasalahannya adalah dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali tidurnya saja. Ya, maka orang-orang seperti ini buang-buang masa saja. Ya, mendingan gantiin mayit. Mayit kan pengen puasa sebenarnya. Kan dia posisinya sama kayak mayit, tidur juga itu. Lebih baik dia tukeran sama mayit. Mayit pengen ikut Ramadan biar dapat keutamaannya daripada dia jadi mayit di dunia gitu. Ya, kalau pakai dalil naumus shaim ibadah, tentu hadisnya palsu. Ya. Tidur orang puasa ibadah itu palsu. Tentu ini mungkin dibuat sama orang yang suka tidur. Sehingga dia mengatakan banyak tidur bulan puasa ada ibadahnya. Kalau ketiduran gara-gara lagi ibadah mungkin bisa dapat pahala. Tapi kalau tidur sengaja dari awal sampai akhir ya enggak ada pahalanya. Yang kedua, an-shaim idza ihtalama fi nahari as-siyam fayaghtasilu wa shaumuhu sahih. Kalau orang yang puasa dan dia ihtilam, mimpi basah di siang hari bulan Ramadan, maka dia wajib mandi. Tapi puasanya sah. Kalau siang hari dia ihtilam, dia mimpi basah, walaupun sampai keluarnya mani, maka puasanya tetap sah, tapi dia wajib harus mandi. Jadi jangan panik gitu. Ini ketika memang qadarullahnya mimpi basah sampai keluar mani, enggak usah langsung maksain buka karena memang tidak batal. Puasa tidak batal tapi dia wajib mandi. Yang ketiga, hukum yang ketiga, an-shaim idza asbaha junuban fa shaumuhu sahih. Yang puasa kalau dia ternyata orang puasa ketika dia bangun pagi-pagi dalam keadaan junub, puasanya masih sah. Dengan syarat. Jadi kalau misalnya junub malam hari, ketiduran, bangun-bangun sudah lewat waktu sahur, jam 6, jam 7, puasa masih sah. Tapi dengan syarat. Syarat pertama, sudah niat di malam hari. Niat puasa di malam hari. Atau maksimal niatnya, ya di waktu sebelum subuh, dia udah niat. Kalau dari malamnya tidak ada niat, maka tidak sah puasanya. Makanya dalam masalah ini, yang pertama syaratnya adalah dia sudah niat. Dan kalau misalnya kejadian junubnya sebelum waktu subuh, maka dia
boleh melanjutkan puasanya. Kecuali junubnya justru sudah masuk subuh, baru batal. Berarti syaratnya 2. Syarat pertama sudah niat malam hari, yang kedua junubnya sebelum waktu subuh. Jadi kalau junubnya di waktu subuh ya batal, sudah selesai, sudah masuk waktunya ibaratnya. Tapi kalau junubnya di sebelum itu, maka tidak batal. Makanya jangan khawatir, kadang-kadang banyak pertanyaan dari para pasutri kan. Gimana Ustaz hukumnya? Ya, semalam berhubungan misalnya, terus tiba-tiba ketiduran, bangun-bangun sudah jam 7. Udah nggak sahur, udah nggak apa. Ini puasanya boleh lanjut apa buka aja gitu kan? Jawabannya dikembalikan, sudah niat puasa belum dari semalam? Sudah Ustaz misalnya. Semalam sudah baca niat berjamaah di masjid nih, nawaitu shauma ghadin misalnya. Itu sudah niat juga. Maka dia boleh puasa, lanjut. Terus mandi wajibnya kapan? Ya saat itu dia bangun mandi wajib untuk sholat subuh. Qadha sholat subuh. Jadi jangan khawatir, masih boleh. Dan memang ada hadisnya. Nabi SAW di sini diceritakan oleh Aisyah juga hadis Ummu Salamah. Yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Nabi SAW pernah bangun pas waktu subuh, sudah masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Thumma yaghtasil, kemudian Nabi mandi wa yasum dan puasa. Berarti boleh. Jadi setelah telatnya Nabi bangun tuh pas azan subuh. Kalau kita kan azan zuhur, baru bangun azan zuhur, maka udah junub bangun-bangun zuhur lagi. Na'udzubillah. Jadi intinya ada hadisnya dan boleh orang yang junub bangun pagi hari, selama tadi syaratnya 2, niat puasa di malam hari atau maksimal sebelum subuh, dan niat syarat yang kedua adalah junubnya sebelum waktu subuh. Maka itu diperbolehkan. Beda antara junub dengan inzalul mani. Beda antara junub dengan mengeluarkan mani. Kalau junub memang diperbolehkan dan memang tidak membatalkan puasa selama itu bukan dalam bentuk inzalul mani. Itu hukum seputar tidur. Berarti ada 3 tadi hukum seputar tidur. Gimana kalau ngigo? Di kejadian kita tambahkan sedikit. Gimana kalau ngigo? Ngigo itu bahasa resminya apa ya? Semua rakyat Indonesia paham gak arti ngigo, mengigau gitu ya? Kalau dia ngigo misalnya lagi tidur, buka kulkas, minum. Kejadian kan? Kan ada yang namanya apa? Sleepwalking ya. Jadi dia jalan, malam misalnya jalan dalam keadaan tidur terus minum. Itu gimana puasanya? Batal tidak? Jawabannya nggak batal. Karena dia dalam keadaan tidak sadar. Kalau pura-pura sleepwalking baru batal. Maka kalau misalnya posisinya dia benar-benar nggak sadar, tiba-tiba minum dan seterusnya, itu tidak batal. Berarti itu yang disebut at'amani wasaqani. Allah memberikan makan, Allah memberikan minum, dan dia dalam keadaan tidur. Kadang-kadang kita juga pengen begitu ya. Tapi kok nggak bisa-bisa. Dalam keadaan tidur misalnya makan atau minum nggak bisa. Karena itu bagian dari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia asupan makanan. Jadi dia harus bersyukur. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu mimma yajibu 'ala shaim ijtinabahu. Apa-apa yang diwajibkan untuk orang yang berpuasa, apa-apa yang harus dijauhkan oleh orang yang berpuasa. Apa-apa yang harus dijauhkan oleh orang berpuasa. Yang pertama, ar-rafas wal jahlu wa qauluz zur. Berkata kotor, perkataan yang buruk dan perkataan yang keji. Lihat, kotor, buruk, keji. Kalau kotor berbau syahwat, buruk berarti apa-apa yang bisa menyakiti hati orang lain. Kalau zur berarti perkataan yang keji atau sumpah palsu, bisa juga dusta dan lain-lain. Makanya fayuhramu 'ala shaim ar-rafath huwal kalamul fahish. Rafath itu adalah perkataan yang berbau syahwat. Wal jima' wa muqaddimatihi, berbau tentang seksual lah gitu. Jadi hal-hal yang berbau seksual itu disebut sebagai rafath. Perkataan aja harus ditinggalkan. Karena kalau sudah dimulai dari muqaddimahnya itu biasanya jatuh juga pada intinya. Maka perkataan-perkataan ini harus ditinggalkan di bulan Ramadan. Termasuk perkataan-perkataan yang tidak baik. Kata Nabi SAW, as-siyamu junnatun. Puasa itu benteng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Ketika kalian berpuasa, maka jangan berkata rafath maupun berkata yang buruk. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu. Kalau ada orang yang ngatain atau ngajak perang, ngajak berantem, falyaqul inni imru'un shaim. Dalam hadis lain Nabi bilangnya 2 kali, inni shaim marratain. Inni shaim, inni shaim. Saya lagi puasa, saya lagi puasa. Laki-laki, kalau perempuan inni, kalau laki-laki inni shaimun, perempuan inni shaimatun. Inni shaimah. Jadi inni shaimun, inni shaimatun. Aku sedang puasa, dan kalau perempuan berarti shaimatun. Inni shaimatun. Walafzu Muslim, dalam riwayat Muslim juga sama, idza asbaha ahadukum yauman shaiman. Kalau lagi puasa,
fala yarfuth wala yajhal. Jangan berkata yang keji maupun perkataan yang bodoh. Fa ini mru'un syatamahu aw qatalahu, kalau ada orang yang ngatain, ngejelek-jelekin, ngajak berantem, falyaqul inni shaim, inni shaim. Aku lagi puasa, aku lagi puasa. Hafalin rumus ini buat Ramadan kita. Inni shaim, inni shaim. Saya lagi puasa, saya lagi puasa. Termasuk suami istri juga. Istri yang ngajak berantem katakan inni shaim, inni shaim. Saya lagi puasa. Nah, kalau misalnya perempuan bilangnya inni shaim juga boleh enggak? Perempuannya bilang inni shaim, boleh enggak? Terus antum marah gitu, salah itu domirnya, harusnya muannats. Ini enggak apa-apa, kalau dia enggak tahu. Tapi kalau kita koreksi boleh, inni shaimah, inni shaimah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, laisa lis-shaim an yubaligha fil istinsyaq khasyatan an yatasarrab aw yataharrabul ma'ila an yataharrabal ma'ila halqihi. Orang yang puasa tidak boleh berlebihan dalam istinsyaq. Kita tidak boleh berlebihan dalam istinsyaq. Apa istinsyaq? Memasukkan air ke hidung. Jadi nggak boleh berlebihan. Termasuk madmadah, ya, termasuk kumur-kumur tidak boleh sampai berlebihan. Madmadah itu harus totalitas kalau nggak puasa. Kalau puasa harus ditahan. Khawatir apa? Khasyatan an yatasarrab. Khawatir ada air yang masuk. Ya, makanya kata Nabi SAW, wabaligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Totalitas dalam beristinsyaq kecuali ketika puasa. Jadi kalau puasa istinsyaqnya jangan terlalu masuk gitu. Di ujung aja dibersihkan saja, tidak perlu sampai masuk. Jadi jangan dihirup banget, kalau dihirup takutnya ada yang masuk. Yang ketiga, tarkus su'ud fil anfi aula li alla yasila ila halqihi. Tarkus su'ud. As-su'ud, mana su'ud? Sa'ata yas'atu. Apa artinya? Su'ud itu memasukkan sesuatu ke hidung. Jadi masukkan sesuatu ke hidung. Tarkus su'ud, tinggalkan sesuatu yang kita masukkan ke hidung lebih utama daripada aula li alla yasil ila halqihi. Lebih utama agar tidak masuk sesuatu ke tenggorokannya. Ini kalau dulu zaman Covid itu. Misalnya kita cek itu dulu kayak udah lama gitu Covid ya. Rapid itu. Ya kayak gitu-gitulah, ada tes-tes begitu. Misal dimasukkan maka sebenarnya batal puasanya. Maka lebih baik di malam hari tesnya. Jangan sampai kita di siang hari. Khawatir apa? Ada yang masuk ke tenggorokannya. Karena apa? Li'annal anfa manfadh. Karena hidung itu bagian dari tempat yang terbuka, enggak boleh masuknya sesuatu. Ammal qitrah minal fil ain wa fil udhun wa kadzal kuhul fil ain, atau obat tetes mata misalnya, obat tetes telinga itu masih boleh. Tapi fatakhiru isti'maliha ila lail aula khurujan min khilafi man mana'a dzalika minal ulama. Lihat harokatnya, jangan sampai salah paham ini. Fatakhiru isti'maliha ila laili aula khurujan min khilafi man mana'a dzalika minal ulama. Jadi kalau masalah tetes mata, tetes telinga itu sebenarnya boleh, tapi nunda sampai waktu malam lebih baik karena ada khilaf dari para ulama. Termasuk kalau saya ngambil pendapat yang membatalkan tetes mata, tetes telinga, tetes hidung membatalkan. Karena memang mau nggak mau ada yang masuk dan ada yang netes sampai terasa ke tenggorokan. Hidung, telinga itu termasuk manfaat yang harus kita hindari ketika puasa. Walaupun jawabannya boleh, obat tetes mata itu boleh, tapi menundanya di malam hari jauh lebih utama untuk keluar dari khilafnya para ulama. Lihat buku ini aman ya. Dia sampai menyebutkan ini agar tidak kena khilaf ulama, ini yang lebih aman gitu. Jadi cocok dibaca untuk awam agar kita paham langsung. Berikutnya yang pembahasan berikutnya adalah mimma yusra'u lis-shaim. Apa saja yang disyariatkan untuk yang berpuasa? Kalau tadi itu harus kita jauhin. Sekarang yang harus kita kerjain gitu. Kalau yang tadi pembahasan harus kita jauhin, cuma berapa tadi yang harus dijauhin? 3 ya. Enak banget Masya Allah. 3 yang harus jauhin 3 itu ya. Nah, sekarang yang harus dikerjain kita lihat. Yang pertama, masyru'iyatus siwak lis-shaim wastihbabuhu inda kulli salatin wa inda kulli wudu'in. Disyariatkan atau disunnahkan bersiwak bagi orang yang berpuasa setiap ingin sholat dan ketika wudu. Jadi siwak itu hukumnya sunnah. Kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati aw ala nas la amartuhum bis-siwak inda kulli salah aw ma'a kulli salah. Jadi kalau tidak memberatkan umatku atau tidak memberatkan seluruh manusia, maka aku akan perintahkan mereka untuk siwak setiap akan sholat. Pertanyaannya, bersiwak itu memberatkan kita atau tidak? Ya. Belinya gampang kan? Udah gampang dibeli di mana-mana.
Pertama, belinya gampang. Kedua, siwak mana yang berat? Siwak mana yang berat? Siwak kan enteng semua. Jadi tidak mungkin memberatkan kita. Kalau siwaknya segede batang pohon, baru itu bisa memberatkan. Maka kalau siwak-siwak yang kecil, gampang dibeli, maka hadis ini masuk buat kita. Tidak membebani kita. Dan disunahkan untuk bersiwak. Itu hukum asalnya secara mutlak, siwak itu disunnahkan ketika berpuasa. Maka ada hadis riwayat lain, Ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi yatasawwaku wa huwa shaim. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali bersiwak dalam keadaan puasa. Ya, berkali-kali, berarti kejadiannya sering dilihat. Nabi ketika puasa bersiwak. Boleh makanya. Dan siwak tidak bisa dikiaskan kepada pasta gigi, nggak bisa. Meskipun pasta giginya mereknya siwak. Karena ada pasta gigi merek siwak gitu. Jadi meskipun mereknya siwak, maka tidak bisa dikiaskan kepada hal tersebut. Jadi kita harus paham kaidah tentang siwak. Fas-shawab annahu, lihat halaman berikutnya di paragraf terakhir. Ada kesimpulan, halaman 51 paragraf terakhir. Fas-shawabu annahu yushra'u siwak fi awalin nahar wa akhirih. Karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Syafi'i, ba'da zuhur, di atas ba'da zuhur, itu kan bau mulut sedang menyengat, maka jangan dibersihkan dengan apapun gitu. Jadi termasuk siwak juga tidak disunahkan, bahkan dimakruhkan bagi mazhab mereka. Sehingga di sini yang lebih utama kita lihat, lebih benar pendapatnya adalah tidak ada persyaratan ini. Berarti mutlak, kapanpun boleh bersiwak. Walakin bisyarat, akan tapi syaratnya apa? An yakuna siwak la yatafattatu wa la yadhhabul futat ilal halq. La yatafattat itu tidak nyebar, siwaknya itu tidak nyebar si ujungnya itu, atau apalagi sampai masuk ke tenggorokan si kayu-kayunya itu, kecil-kecilnya itu. Selama aman, ya kalau sudah masuk ke rasa di lidah dibuang gitu misalnya, maka boleh bersiwak. Bahkan sunnah hukumnya bersiwak. Yang kedua, anna man ra'a man ya'kul aw yashrab fi nahari Ramadan nasiyan wa huwa sha'im wajaba alaihi i'lamahu. Barang siapa melihat ada orang makan atau minum nasian, ya bukan makan nasi maksudnya, tapi dalam keadaan berpuasa, wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan puasa, wajaba alaihi i'lamahu, ai ihzar. Kita wajib apa? Ngasih tahu dia. I'lamahu itu maksudnya ngasih tahu, negur dia. Wala yajuzu lahu sukut anhu kama ya'taqiduhu ba'dul ammah. Tidak boleh kita biarin sebagaimana dipahami oleh banyak orang-orang awam. Banyak orang-orang mikir nggak apa-apa, itu kan Allah ngasih makan dia, Allah ngasih minum dia, biarin aja dulu gitu. Itu nggak boleh sebenarnya. Karena ini bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jangan sampai kita biarkan mereka dalam keadaan seperti itu. Bahkan kita lihat bahwa misalnya dia makan sesuatu yang pedas atau apa, pertimbangan kita misalnya biarin dia minum dulu gitu kan sebenarnya. Padahal nggak boleh. Kalau bisa sebelum dia nyuap sudah kita tegur dia, supaya dia tidak sempat makan dan kita selamatkan dia dari hal tersebut. Nah, kita lanjut lagi tentang seputar darah. Ini mungkin pembahasan darah ini di sini diperdetail. Darah pada saat puasa. Ahkamus siyam ma'ad damil kharij. Hukum-hukum puasa yang berkaitan dengan darah-darah yang keluar. Secara simpelnya di sini dibagi menjadi beberapa kaidah. Di sini disebutnya 4. Darah yang pertama, damur ri'af. Damur ri'af awil jarahat, awil jurahat, jarahat sama aja. Awil jarahat wadam ad-dummal. Ad-dummal. Ada yang tahu dummal apa? Dummal itu bisul. Ya. Kalau ri'af itu mimisan. Jadi damur ri'af itu darah mimisan. Juruhat apa? Jurh apa makna jurh? Jurh itu luka artinya. Jadi jurhat itu darah sebab luka. Jadi darah mimisan, darah luka, darah bisul yang pecah, dan bisa dikiaskan dengan jerawat yang pecah. Menahu dzalik fahadza la yu'athir fi shaum. Dia tidak memberikan dampak pada puasanya, enggak batal. Balis shaumu sahih. Kan tapi puasanya sah. Berarti kalau mimisan enggak batal. Atau dia luka berdarah tidak batal. Atau dia bisul, jerawat, pecah dan lainnya tidak sampai batal, itu aman. Gimana kalau sampai keluar darahnya banyak, ceceran ngalir deras, apakah batal? Itu namanya dia dapat uzur sakit dan dia boleh tidak puasa. Berarti bukan karena batal darahnya. Kalau dia masih kuat, fisiknya masih kuat, darahnya keluar banyak misalnya, padahal kan pasti lemes,
dan lain-lain, ya harus buka gitu. Diutamakan buka demi kemaslahatan dirinya. Ya. Yang kedua, damul istihadhah minal mar'ah la yu'athir fi shaum. Yang kedua, dam al istihadhah, darah istihadhah. Apa itu darah istihadhah? Darah istihadhah adalah darah yang keluar di luar siklus haid. Haid itu minimal 1 hari, maksimal 15 hari, rata-rata 7 hari. Berarti darah yang keluar di atas 15 hari disebut istihadhah. Misalnya dia haid sampai 17 hari. Berarti 15 hari disebut haid, 2 hari disebut istihadhah. Nah, darah istihadhah tidak ngaruh sama puasanya. Artinya dia harus tetap puasa. Ya, dia diwajibkan puasa. Contoh misalnya wanita haid sampai 15, tiba-tiba 16 masih ada darahnya. Berarti kan yang ke-16 darah apa? Istihadhah. Dan yang 15 haid, 16, 17 ke atas itu disebut istihadhah. Maka dia harus mandi untuk membersihkan dirinya dan puasa di hari ke-16-nya. Misalnya siklus biasanya kan rata-rata seminggu, tiba-tiba darahnya lebih dari itu, di luar dari kebiasaannya. Nah, lebih dari 15 disebut istihadhah. Dan istihadhah kan tetap sholat, tetap boleh ngelakuin ibadah, tetap harus puasa. Berarti beda dengan darah haid. Saya pernah dapat pertanyaan, ada seorang ibu-ibu nanya, Ustadz, kalau darah istihadhahnya sama seperti haid gimana? Bahkan seperti darah haid di hari pertama, deres gitu. Dia istihadhah tapi seperti deresnya darah haid pertama. Apakah ini harus tetap mandi terus dia sholat padahal kan darahnya sama seperti haid? Jawabannya itu harus, orang yang masuk pada siklus istihadhah itu 2 tipsnya. 1, datang ke dokter. Dicek dulu, ini kan di luar siklus kebiasaannya. Kalau kata dokter ini masih menstruasi, maka hukumnya apa? Haid. Kalau kata dokter ini bukan lagi darah menstruasi karena hormon dan lain-lain, berarti dia istihadhah. Artinya dia harus mandi untuk bersih-bersih dan sholat, dan dia harus puasa. Bedakan antara haid dengan istihadhah. Yang ketiga, lau inqala sinnus shaim. Kalau gigi copot, inqala sinnus shaim wala fadhad dam walam yabtali'hu fa shaumuhu sahih. Kalau misalnya gigi kita copot, terus darah kan kena ya, kejilat gitu, terasa, tapi belum sampai ketelan, puasanya sah. Jadi kalau masih di atas, belum sempat ketelan, itu puasanya masih sah. Jadi ludahin aja. Walaupun sudah kerasa gitu di lidah, diludahin aja. Karena itu tidak membatalkan puasa. Jangan sampai ditelan. Alasannya kan dari darah untuk darah lagi gitu. Apalagi orang dulu kalau darah disedot lagi katanya, biar masuk lagi darahnya. Tentu ini batal. Jadi nyedot darah di bulan Ramadan batal puasanya. Jadi kita harus benar-benar tahu nih hukumnya. Yang keempat terakhir, annal haid wan nufasa la yahillu lahum as-shaum. Orang yang haid dan nifas haram baginya berpuasa. Jadi kalau secara singkat sih kita sebut darah seputar puasa itu 3 lah ya. Yang pertama haid dan nifas. Kedua istihadhah. 3 luka. Entah itu lukanya bisu, lukanya ini, lukanya dan lain-lain. Kita harus tahu hukumnya. Insyaallah kita sudah jelaskan. Maka lebih jelas insyaallah untuk memahami darah-darah seputar bulan puasa. Nah, bagi yang haid berarti konsekuensinya apa? Qadha. Termasuk juga yang nifas itu juga qadha. Sebagaimana dalam hadis ya, Aisyah pernah bertanya bagaimana ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kasus haid ini. Ma balul haid taqdis shaum wala taqdis shalah. Ya, Aisyah pernah ditanya, kenapa orang yang haid harus mengganti puasa tapi tidak mengganti salat? Kata Aisyah, aharuriyatun anti? Apakah kamu itu haruriyah? Kamu tahu haruriyah itu apa? Haruriyah itu kelompok Khawarij ya, di Haruro, di Kufah. Ahururiyatun anti? Apakah kamu itu haruriyah gitu? Orang Khawarij nanya begitu, bahasanya gitu. Qultu lastu biharuriyah. Aku bukan haruriyah. Terus apa? Walakinni as'al. Aku cuma nanya doang kok. Aku bukan haruriyah. Qalat kana yusibuna dzalik. Dulu di zaman Nabi aku juga pernah dalam fase yang seperti itu. Fa nu'maru biqadha'is shaum, ya kita diperintahkan untuk mengqadha puasa, wala nu'maru biqadha'is shalah. Tapi salat tidak diqadha. Jadi tidak ada qadha salat bagi wanita haid, tapi ada qadha puasa bagi mereka. Nah, itu yang harus kita bahas seputar darah haid, terutama soal waktu-waktunya ya. Darah haid yang keluar atau darah suci yang bersih itu harus paham. Misalnya darah haid yang keluar, dia keluarnya 5 menit sebelum azan. Misalnya dia haid 5 menit sebelum azan, dia udah puasa seharian penuh, 5 menit sebelum azan darah haid keluar. Apa yang harus dilakukan? Batalkan puasanya. Ya, minum lah. 5 menit lagi Ustaz, tanggung. Enggak, minum. Ada yang pura-pura, belum kali 5 menit lagi gitu. Hari itu enggak dianggap. Padahal 5 menit saja
menjelang adzan dia haid di situ, maka dia harus batal dan hari tersebut diqadha. Berarti harus qadha puasa di hari tersebut. Jangan hitung-hitungan sama Allah gitu. Ya Allah bentar lagi ini tanggung waktunya. Jangan hitung-hitungan. Itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Atau suci. Sebutlah misalnya ada wanita suci jam 8 pagi. Dia misalnya ngecek pagi-pagi ketika mau mandi, dia bersih di jam segitu. Apakah dia harus puasa? Padahal dia belum makan apa-apa hari itu. Misalnya dia bangun jam 8, kan gak sholat subuh tuh. Dia bangun jam 8, tiba-tiba pas cek udah bersih. Dan dia harus membersihkan dirinya karena sudah suci. Apakah dia boleh puasa di hari tersebut? Padahal belum makan, belum minum? Gak boleh jawabannya. Kenapa? Yang pertama soal niat. Yang kedua dari jam 6 sampai jam 8 dia masih wanita haid. Padahal itu udah start waktu puasa. Maka dia tidak boleh melakukan puasa. Apa sunahnya bagi dia? Imsak. Menahan dirinya dari makan di depan orang yang puasa. Makanya jangan suka makan mie di depan orang puasa, minum teh di depan orang puasa, nggak boleh. Hukum masalah itu imsak, menahan diri ketika dia sedang berpuasa. Mungkin kita sampai sini dulu, nanti kita bahas lagi insyaallah di pembahasan keutamaan 10 malam terakhir dengan ibadah-ibadahnya, entah dari buku ini atau kita campur dengan pembahasan yang lain, tapi bekal ibadah 10 Ramadan. Sampai di sini berarti fikih puasa yang dibahas di kitab ini, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.